My name is Okay. Halo teman-teman. Halo sahabat Travelogy. Nama aku Lacica Salsabila. Aku mahasiswa S1 jurusan Hubungan Internasional di Lobachevsky University. Dan sekarang kita lagi live di Travelogy. Sekarang kita mau menyusuri kota Nizhny Novgorod. Kota Nizhny Novgorod adalah salah satu kota terbesar di Rusia, terbesar kelima kota di Rusia. Kota ini tuh punya banyak sejarah, kayak akan kebudayaan setempat, terus begitu kayak di sini juga punya banyak religious sites. This is my friend. Where you come from? Yes. So she comes from Uzbekistan. Her name is Malika. So Nice to meet you all. to Indonesian Travelogy. Can you say like hello Travelogy friends? Hello, friends. Okay, so I will show you. Jadi ini tuh Kremlinnya Nizhny Novgorod. Kalau teman-teman di sini, teman-teman Travelogy di sini banyak lihat orang-orang. Sebenarnya kalau di Indonesia kan lagi PSBB nih. Cuma di Rusia per tanggal 9 Juni udah dibuka lockdownnya. Jadi orang-orang udah bebas keluar asal menerapkan social distancing. Nah, kalau teman-teman mau tahu, di balik gedung ini itu kampus aku. Ini ada KFC, ini taman. Dan ini namanya Kremlin Nizhny Novgorod. Nih teman-teman di sini bisa lihat orang-orang Rusia di sini sebenarnya sama aja sih kayak di Indonesia. Ada yang masih pakai masker, ada yang enggak. Peraturannya dibilang ketat enggak, dibilang enggak juga ketat. Nah ini Kremlinnya guys. Cuma kita lagi nggak boleh masuk ke dalam karena lagi renovasi dan lagi ada transportasi transaksi kapal. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mau tanya apa sih sebenarnya keunikan dari kota Nizhny Novgorod? Salah satu keunikan kota Nizhny Novgorod adalah Nizhny Novgorod ini terletak sangat strategis dihimpit oleh dua sungai atau rivers, yaitu Sungai Oka dan Sungai Volga. Sungai? This is river. Ya, sungai. I get it. You know? So ya. Jadi ini kayak Kremlin, karena kita nggak boleh masuk, kita jalan aja ke tangga Shklovskaya. Ini adalah salah satu tempat unik dan salah satu destinasi populer di Nizhny. Kalau di Indonesia itu kayak Monas kali ya. Jadi ikoniknya kota Nizhny. Nih teman-teman bisa dilihat di sini, teman-teman yang orang muda, anak muda, terus yang sudah agak berumur. Nah, teman-teman di sini bisa lihat. Pakai bahasa Rusia, pakai bahasa Mandarin karena kita banyak banget di sini orang China. Kayak di mana aja orang China banyak. Nah, ini tuh namanya Shkolovskaya Stairway. Nanti kita bakal ke sana. Dan Naberezhnaya itu di bawahnya. Jadi nanti ada dari ini kita masih di atas nih. Jadi di Nizhny Novgorod itu dibagi dua, teman-teman. Bagian atas dan bagian bawah. Karena kan kita terpisah dengan dua sungai ya. Terus ada Art Museum. Masih pada tutup sih, Museum Lobachevsky University. Nah, itu universitas aku kebetulan. Dan Rukavishnikov Estate Museum. Ini gaul banget di sini, jadi bisa pakai QR code. Wow. Jadi di sini kalau di Indonesia ada nggak ya? Kayaknya ada deh. Di sini kita juga bisa rent bicycle. Harganya itu sekitar 20.000 untuk
20-30 ribu buat 1 jam. Jadi kita misalnya tempatnya di sini nih, standnya di sini, kita boleh balikin ke mana aja. Tuh ya, anak Rusia lucu-lucu ya. Temen aku, hello. Nah ini dia patung. Nah ini namanya Stairway Tchaikovskaya. Kalau teman-teman bisa lihat di Indo mungkin sekarang udah jam 8 ya, cuma di sini masih jam 4. Nah ini tuh kayak kita bisa bayar di sini. Harganya 10 rubel, itu sekitar berapa ya? 10 kali 200, 2.000 ya. Masukin ke sini koin, uang 2.000 rupiah per rupiah. Selama 1 menit kita bisa melihat dengan teropong ini ke mana aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Lagi ada, di sini juga ada yak loh. Kita bisa naik di kapal yak atau apapun seharga sekitar 400.000 kalau dirupiahin selama 30 menit. Nah, kalau misalnya teman-teman nih bisa lihat di sebelah sana ada namanya Stadium Nizhny Novgorod. Itu kemarin waktu FIFA, siapa yang suka bola? Oke. Nah, 2 tahun lalu tuh di situ acara si FIFA. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Di sini ini adalah pertemuan 2 sungai. Sungai Volga dan Sungai Oka. Cantik banget ya, dan panas banget hari ini. Halo. Hari ini udah 22 derajat. Masih jam 4, 22 derajat. Nah, teman-teman bisa lihat di sana transaksi perdagangan. Jadi menurut sejarah Nizhny Novgorod ini adalah. We'll come back here. No? If you want, why I not? would just want to take pictures. No? Sure. Yeah, sure. Jadi sejarahnya adalah Nizhny Novgorod ini ketika dulu ada perang dengan Mongolia, Nizhny Novgorod adalah satu-satunya kota yang tidak hancur dibom oleh tentara Mongolia. Kira-kira teman-teman yang belajar sejarah tahu nggak salah satu alasannya kenapa? Yap. Oke, aku jawab. Jadi salah satu alasan kenapa kita Nizhny Novgorod tidak bisa dihadang oleh tentara Mongolia adalah lokasi strategis. Dan seperti yang kita tahu, ketika Fuck, it's so hot. dulu Prancis yang di-lead oleh Napoleon Bonaparte menginvasi Rusia, itu juga gagal. Kenapa teman-teman? Ya betul, karena winter di Rusia itu gila-gilaan dan dingin. Jadi orang-orang Rusia kan udah kebal. Jadi kebayang dong, kenapa Nizhny Novgorod itu tidak bisa dihadang oleh Mongolia. Teman-teman tahu dong logikanya, kalau misalnya satu kota itu dekat dengan sungai, apalagi luas kayak gini ya, otomatis kan humidity dan weathernya lebih ekstrim dong daripada kota yang tidak mempunyai sungainya seperti ini. Nah, ini namanya Tchaikovskaya Stairs, bisa dilihat ya. Yuk, mari kita ke sana. Let's go. Let's go. By which side? Nah, menurut teman-teman, kalau ada pertanyaan, tinggal tanya aja ya. Apapun yang berkaitan dengan kota Nizhny Novgorod. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, bentengnya itu lebar banget dari ujung sana sampai ujung sana. Nanti aku liatin deh high-end-nya di mana. Kalau kalian bisa lihat menara ini, di dalam menara itu tuh ada museum arkeologi. Buat pengetahuan teman-teman nih, di Rusia itu untuk museum kita bisa dapat diskon untuk mahasiswa. Jadi kita cuma perlu bayar sekitar
110.000. Tapi untuk normalnya, untuk turis itu akan lebih mahal. Turis akan dikenakan biaya 100.000. Sure. Dan Not it. My bag is not wet. no. Dan untuk orang-orang biasa Fuck, it's so sekitar beautiful. 20.000 dan sampai 30.000. Sebenarnya tergantung. Jadi kalian tuh kalau mau ke museum di Rusia jangan lupa untuk memperlihatkan student Český bilet kalian atau apa namanya, kartu mahasiswa. Oke. Sih kalian bisa lihat di sana. Nah ini namanya Nabережная ya. Kita nanti kesana ya agak sore. Nanti kita bisa lihat seagulls. See? Nah ini namanya adalah Katergeroy. Itu tuh kayak monumen kapal. Seru banget ya. Masih panas. Dan Nizhny Novgorod itu adalah salah satu kota yang sangat friendly dengan mahasiswa. Kalau teman-teman untuk informasi teman-teman, di sini tuh cuma ada 2 mahasiswa, aku dan 1 orang teman aku. Tapi dia itu kuliahnya di Linguistic University. Kadang-kadang kalau misalnya dulu aku sempat kuliah di Moskow untuk jurusan bahasa, cuma aku pindah ke Nizhny Novgorod karena menurut aku kayak Nizhny Novgorod itu katanya lebih friendly buat pelajar, lebih bisa fokus untuk belajar. Kalau ditanya affordable, iya, sangat affordable. Kalau misalnya di Moskow itu harganya sama kayak di Moskow, di sini bisa 30% lebih murah daripada di Moskow. Okay. Indah banget ya. Can we somehow go there because I wanna shoot there? Fuck, I'm afraid to fall What's down. happening? Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya lagi summer nih ya, salah satu alasan orang-orang usia menggunakan masker kadang, teman-teman bisa lihat kan di sini banyak banget bunga, tumbuhan, dan di sini tuh kalau udah summer mulai banyak banget polen yang berterbangan. Itu tuh bisa bikin hidung alergi, mata bisa bengkak-bengkak juga. Kayak gitu sih. Nah biasanya nih teman-teman Rusia, mereka itu akan bikin acara sendiri. Kayak misalnya kalau di sini tuh ada istilah yang ngetren namanya shashlik. Shashlik itu kayak nyate lah ya, tapi di tempat-tempat, tapi di mana aja. Nah orang Rusia tuh lucu gitu, kayak mereka tuh fleksibel gitu. Mereka bisa nyate di mana aja, piknik di mana aja, berenang nggak harus di pantai, di mana aja. Even di tempat yang di pinggir sungai, mereka bisa renang di situ. Karena jarang banget, karena secara geografis emang tidak tidak memungkinkan untuk berenang. Dan di sini cuma punya river. Yuk kita jalan lagi. Nah, ini dia tadi kastil yang kita bilang. Teman-teman kalau misalnya bisa dilihat di situ ada semacam di jendela-jendela itu tuh di situ tangga kayak jembatan gitu. Jadi kalau misalnya masuk museum bisa menyusuri ke sini kayak koridor gitu. Ini museum sampai ujung sana. Coba kita ke sana. Terus apa sih yang menarik di Nizhny Novgorod? Kalau ditanya nih ya, 3 destinasi di Nizhny Novgorod. 1, tadi kita udah kesana, Kremlin. Terus begitu kita juga udah lihat tangganya ya, tangga Chekhovskaya. Kemudian kalau orang Bandung mah bilangnya Braga Street ya. Cuma di sini kita punya namanya Bolshevokrovskaya. Ada makanan, ada restoran dengan menu makanan dari mana aja. Makanan Italia, makanan Eropa, Italia itu Eropa ya.
Eropa, makanan Asia ada. Jadi kemarin tuh waktu aku kesana, mereka tuh baru update buka ternyata makanan buat restoran Chinese restoran. Menunya enak-enak sih. Cuma di Nizhny Novgorod akan lebih menyenangkan kalau misalnya ada menu. Kalau ada menu apa coba? Nasi Padang. Kalau di Moskwa nih teman-teman, nanti kayak tanggal berapa ya? Kita ada live stream ini tanggal 20 nih. Itu di Moskow itu ada restoran khas Indonesia, makanan Indonesia. Kalau di sini belum ada. Dan FYI di KBRI Rusia, di KBRI Indonesian Embassy for Russian Federation, mereka juga menyediakan hidangan Indonesia. Jadi kadang-kadang nih kalau misalnya mahasiswa nih, abis kelas kita makan yuk, jalan deh ke KBRI. Kalau menurut aku pribadi nih, teman-teman travelogy, KBRI Rusia itu termasuk KBRI yang ramah dengan mahasiswa, karena kalau aku bisa bandingin sama KBRI lain, dan aku juga dengar dari cerita teman-teman aku yang kuliah di negara lain, kadang KBRI-nya tuh tidak hanya mengurusi urusan diplomatiknya aja, berfokus ke situ, tidak terlalu banyak mengadakan acara-acara untuk mahasiswa seperti itu. Can we go to McDonald's? In front of the McDonald's, there's like Naberezhnaya, right? McDonald's. Naberezhnaya. Yeah, in front of that. Nah, sih semuanya pada ditutup. Ini masih Kremlin nih. Tidak boleh merokok, tidak boleh bawa hewan peliharaan. Bersepeda boleh, dilarang berhenti untuk kendaraan pribadi. Nah, tadi nih teman-teman aku udah bilang yang kayak polen gitu banyak banget di sini. Ini tuh bisa bikin mata bengkak. Ini masih kayak lagi renovasi. Kayak di Rusia itu setiap tahun mereka tuh mengadakan renovasi. Biasanya di sini tuh ada toilet warna biru biasanya. Kalau teman-teman travelogy datang ke Rusia, jangan khawatir, toilet umum di mana-mana. Ada yang gratis, ada yang harus bayar sekitar 50 rubel, 10 ribuan lah ya, 10-12 ribu. Sih, seperti yang teman-teman tahu, Rusia itu dulu sekitar tahun 1862 AD mewajibkan warga negara, mewajibkan orang-orangnya untuk memeluk negara ortodoks. Sehingga kalau misalnya teman-teman travel lagi pergi ke Rusia, teman-teman bisa banyak banget menemukan foto-foto foto-foto orang-orang yang terkenal di dalam kitabnya mereka. Sih, contohnya kayak gini. Udah jauh. Nah, itu dia. Nah, teman-teman, di Rusia itu enak banget. Di Nizhny Novgorod tuh enak banget. Di sini tuh jelas banget. Selalu ada peta dan selalu ada QR code. Jadi kita nggak bakal lost track. Sih, di sini ada Nizhny Novgorod Kremlin. Tadi kita sebelah sana. Sudah melewatinya. Sekarang kita. Now? Ya, why not? Kayak di Indonesia ya. Kita nyebrang dulu yuk. Let's go. Bisa? Yeah. Sih, di sini juga ada yang jual es krim. Kayak logo ini ya, kayak logo Walls ya. Harganya 20.000 nih di sini, teman-teman. Jadi kalau misalnya berpergian, tipsnya adalah, oh ya, by the way, harga water, harga air di Rusia itu mahal banget. Kayak sebotol nih yang temen aku punya, dia tuh beli 20.000. Jadi
apalagi tempat-tempat rekreasi dan di center ya, harganya akan lebih mahal. Jadi salah satu tipsnya adalah bawa minum dari rumah. Kayak aku nih, sebelum live streaming aku beli jus dulu supaya tidak dehidrasi. Nah, teman-teman tahu nggak sih, kalau misalnya dulu waktu di Jakarta 33 derajat udah ngeluh ya, apalagi macet. Datang ke sini udah terbiasa dengan winter, suhu 20 derajat aja, kayak maunya ngomel-ngomel aja. Ini beneran panas teman-teman. Kayak gini aja selama 30 menit aku udah bisa berubah ganti kulit. Nah, ini namanya Naberezhnaya. Sebelah sana kita bisa lihat gereja Ortodoks. Ini stadiumnya. Nanti kita pergi ke arah sana. How many you still have? 30 minutes. Let's go to in front of McDonald's. Let's go. Are you hot? Take it soon. Panas banget di sini. Nah, jadi teman-teman, jangan ragu kalau misalnya mau travel ke Rusia, karena tour guide dari Travelogy ini seru-seru dan pasti dijamin tidak hanya menyuguhkan, tidak hanya menemani ke tempat-tempat yang Instagramable, tapi juga bisa, tapi juga akan disuguhi dengan pengetahuan dan sejarahnya. Karena mahasiswa di sini tuh kita perlu banget untuk mengetahui sejarah Rusia, sehingga ketika kita pulang ke Indonesia atau segala macam, setidaknya bisa menjelaskan, oh Rusia masih komunis ya? No, ideologi Rusia sudah tidak komunis lagi. Jadi semua aman, semua aman. Ayo summer, siapa yang mau ke Rusia? Mungkin winter break. Selain Moskow, destinasi wisata di Rusia pun ada Saint Petersburg, ada kota lain, contohnya Kazan, Vladivostok itu yang paling ujung banget, yang dekat dengan Jepang. Kemudian kalau mau lihat Northern Light itu di Murmansk. Jadi letaknya paling ujung utara negara Rusia, cuma 70 km dari negara Finlandia gitu. Ayo gimana? Seru. Jangan lupa ya teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan dan segala sesuatu yang terkait dengan hal itu, kontak ke Travelogy. Nomor sudah tersedia di bio. Nih, kita udah kayak deket ke si stadion. Sebenarnya ini masih panas sih. 4.30. Sunset itu di sini sekitar jam 8.30 atau jam 9. Udah sunset. Biasanya sekitar jam segitu banyak banget orang-orang diam di taman sedikit tuh. Di sana nanti ada McDonald. Biasa teman-teman itu beli McDonald, beli makan atau piknik segala macem di park itu. Yes, it's like 22 degree, but it's like 30 degree already. Far? No, it's there. Nah, di Rusia juga banyak kafe-kafe.
Kalau di Indonesia kita punya warung, kalau di sini kita juga punya warung versi Rusia. Apa sih yang dijual? Tea atau teh, kopi ada, ice cream juga ada. Ingat gak tadi teman-teman kalau aku bilang ada toilet? Nah ini adalah toilet. Minimalis ya. Ini pasir buat kalau yang lagi jalan dengan hewan peliharaannya, emang disediakan supaya tidak membuang feses sembarangan. Masih panas banget nih teman-teman. Jam 4.30. 5, 6, 7. 3 jam lagi teman-teman orang-orang Rusia pada keluar nih berjemur. Kalau orang Indo kan nggak mau berjemur ya, soalnya kulitnya udah tan, eksotik. Kalau orang sini gimana aja berjemur. Nah, sih setiap tahun Rusia itu selalu menggencarkan infrastrukturnya. Kalau di sini namanya remon. Dan anak Rusianya lucu ya. Let's have a rest a bit. Yes. See? It's near. There. Exactly there. Okay. Nah, kalau ditanya nih, orang-orang Rusia suka makan apa sih? Teman-teman tahu nggak? Di Rusia ini, makanan Asia yang terkenal itu adalah sushi. Jadi orang Rusia itu suka banget sama sushi. Terus apa lagi nih? Ada juga yang suka makan Eropa. Tapi kebanyakan kalau mau yang instan, tentu aja mereka suka makan KFC dan McDonald. Itu adalah franchise yang terbesar di Rusia. Kalau ditanya makanan Rusia gimana? Makanan Rusia enak. Ada salah satu makanan Rusia namanya pelmeni. Kalau Indonesia itu versi somai. Terus sup buah bit, warna merah. Kalau temen-temen nih yang mau travel dan menggunakan jasa Travelogy dan pergi ke Moskow, jangan lupa di situ tuh ada restoran yang menyediakan menu daging beruang. Seru ya, saya mau coba. See? Yes. Teman-teman pada ini berjemur, nggak takut hitam. Kalau aku udah pasang lotion dulu sama SPF 450. Maybe let's sit a bit. Yeah, if you want. That's fine. So But if you want, it's like seriously there, I see again. McDonald. Ya, inilah salah satu bangunan Rusia. Nah, teman-teman, travel lagi tahu nggak? Pemerintah Rusia itu, Are we going to eat? ya, why not? Pemerintah Rusia. I don't want to. If you don't want, you can just grab a milkshake or whatever. They have like nice mango milkshake. Orang-orang Rusia, pemerintah Rusia itu masih melestarikan gedung-gedung lama. Jadi kalau misalnya ada gedung yang modelnya lama kayak gini, mereka cuma akan renovasi tapi nggak merubah bentuk. Jadi cuma memperbaiki. Gitu. Polisi patrol. Nih, teman-teman juga bisa sewa skuter. Harganya sama. Harganya sama sekitar 20 sampai 30 ribu per jam. Sih, masih ada yang berjemur. Kita kemana lagi?
kantor polisi. See? Polisi ya. Ini bukan Stonehenge ya teman-teman. Such a fucking cool. I love it. Your boyfriend. How many people? Huh? How many people are there? No, it's like 2. So bye bye to everyone. I wanna show this Naberezhny in front of the metro. That's all. It's fine. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu ada kebab, di Turki itu udah ada kebab. Di sini tuh versi sini juga ada kebab. Cuma yang paling populer namanya shawarma. Isinya sama, ada ayam, ada daging kambing, ada daging sapi. Untuk yang bisa makan daging pork juga bisa. Ada semuanya ada di sini. Gimana teman-teman? Seru kan? Dan kalau ditanya orang-orang Rusia itu gimana sih? Orang-orang Rusia itu seru-seru. Orang Rusia itu asik-asik. Memang dulu pertama kali aku kesini, aku kira orang Rusia itu jutek ya. Orang Rusia itu nggak banyak omong ya. Selalu apa ya? Cemberut aja mukanya gitu. Tapi kalau misalnya udah kenal dekat, pasti mereka ramah dan tidak segan untuk mengajak kita ke rumahnya mereka untuk dikenalkan dengan orang tuanya mereka sekitar. Nah teman-teman laki banget nih sih, semacam military, apa ya, mobil militer gitu. No. Di Rusia itu pemandangan yang biasa adalah ketika kalian lihat tank-tank jalanan raya, itu sangat biasa. Nah ini salah satu park, taman. The Beast. Ini sebelah sini nih. Ini yang jualan shawarma nih yang tadi aku bilang kayak kebab place gitu. Dan ini adalah gedung administrasi untuk transaksi perkapalan. Ini ada tuh saya di atas. Jadi kayak di negara-negara lain, di Rusia ini kalau misalnya gedung-gedung administrasi pasti mereka ada benderanya. Monumen. Ah, maybe you are near. Yeah. Oh, I see. No. Nah, kalau teman-teman mau tanya transportasi di Rusia gimana sih? Kalau transportasi di Rusia tuh banyak. Kalau di Moskow dan Saint Petersburg ada metro. Di Nizhny Novgorod pun ada metro. Cuma rutenya tidak banyak, hanya 2 rute, 2 line. Dan masing-masing line ada 8 sampai 9 stop, bus stop. Sekali dari satu titik stop ke satu titik stop lainnya kira-kira 3 menit. Турецкий позыватель Макдоналдс, no? What? Турецкий хотел Макдоналдс, no? Ya. Dan setelah itu kebanyakan di Nizhny Novgorod itu kita adanya bis kebanyakan. Jadi kayak kalau mahasiswa kita pasti punya kartu mahasiswa biar lebih murah. Kalau di Nizhny itu sekitar 30 rubel atau 7.000 lah ya sekali naik. Nah itu salah satu halte bis. Do you want to smoke? What? Do you want to smoke? Ini warung. Itu warung kebab. Nah di Nizhny Novgorod ini jalanan ini tuh terkenal banget. Salah satu terkenal selain Nizhny Novgorod
sih ada bar. Oh, I need first without sun. Oh my gosh. Ada apa aja di sini? Ya, ini adalah gereja Ortodoks. Aduh, teman-teman, gimana kira-kira puasa tahun ini? Kalau di Nizhny Novgorod itu puasa buat teman-teman yang muslim menjalankan puasa sekitar 20 jam dengan kondisi cuacanya seperti ini. Kebayang dong, tentu saja kita punya online class ya. Coba kalau nggak ada online class, datang ke kampus, masih puasa 20 jam, matahari, maksudnya waktu malam cuma 5 jam. That we are here. Coba dong kak ngomong pakai bahasa Rusia. Привет, меня зовут Atika Salsabila, saya Indonesia. Artinya halo. Bahasa Rusianya halo itu привет. Nama aku Lacica. Aku berasal dari Indonesia. Nah, nih teman-teman, ini seagullsnya seperti tadi. Jadi nggak ada di Turki ya. Banyak seagulls, di sini juga banyak banget di seagulls. Apalagi nanti agak sore, udah mulai sunset. Yap, di sini cuacanya 22 derajat. Jadi sampailah kita. Can I have like 5 minutes? 5 minutes for closing? Yeah. Oke. Boleh nggak ya? McDonald. Jadi ini adalah destinasi terakhir kita. See? Cantik banget kan? Siapa yang gak mau ke Rusia? Ayo ke Rusia. Jangan lupa pakai jasa Travelogy. Ini anak-anak SMA yang baru lulus. Cantik kan seagullnya? So many people. Let's go. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa sekali lagi kalau misalnya mau ke Rusia, jangan lupa pakai jasa Travelogy karena yang pasti terjadi seru-seru, tempat yang akan seru-seru juga dan informatif tentunya. Salam cinta dari Nizhny Novgorod. Aku Lacica dan teman aku Malika. Say bye.